Anak-anak sekalian, para siswa-siswi yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa masa yang dilalui seorang manusia itu ada 3. Yang pertama adalah masa lalu yang sudah berlalu, yang tidak perlu Anda sesali karena dia tidak mungkin kembali, dan masa yang akan datang, yaitu masa yang Anda inginkan, yang tergambar dalam pikiran Anda, ya, harapan Anda, kehidupan Anda seperti apa nantinya, ya, atau keinginan Anda terhadap seseorang, Anda ingin seperti apa, dan itu tidak terjadi. Bisa terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Yang ketiga adalah masa kini, ya sekarang ini, ketika Anda mendengarkan ceramah ini, dan ketika berlalu setiap detiknya, maka setelah itu dia menjadi masa lalu, seketika itu. Ketika saya berbicara tentang satu hal tadi, tidak mungkin berulang lagi, melainkan dia menjadi masa lalu. Demikianlah hakikat daripada waktu yang harus kita sadari dengan baik, bahwa begitu cepat waktu itu berlalu, menjadikan sesuatu yang kita alami saat ini tiba-tiba menjadi masa lalu, dan kita menyongsong masa depan yang belum tentu terjadi. Makanya yang harus kita persiapkan dan kita sadari untuk lalui dengan baik adalah ya saat ini, di mana kita masih ditakdirkan untuk dapat mendengar, kemudian melihat, berbicara, masih hidup di muka bumi, yaitu saat ini, di mana waktunya demikian cepat dan sekejap. Makanya perintah berpuasa pun Allah gambarkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, itu pada hari-hari tertentu. Artinya pada hari-hari tertentu saja, tidak sepanjang tahun. Hanya 1 bulan yang Allah wajibkan pada hari-hari tertentu itu, yang itu singkat dibandingkan dengan Allah sediakan bulan-bulan yang lain. Karena singkatnya itulah, maka kita harus mampu mempersiapkan diri kita. Ayyamam ma'dudat. Fudail bin Iyad rahimahullah misalnya, dia pernah berkata bahwa ada saudaranya yang dekat dengan dirinya, dia tahu persis bahwa setiap dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dia senantiasa menghitung ucapannya, apa yang sudah dia ucapkan, berfaedah atau tidak berfaedah. Amir bin Abdul Qais misalnya, dia senantiasa melaksanakan sholat ratusan rakaat setiap hari. Ketika ada yang bertanya, bolehkah aku berbicara denganmu? Maka dia menjawab, tahanlah peredaran matahari, maka aku akan berbicara denganmu. Atau dalam kesempatan lain dia berkata pada orang-orang sekelilingnya, ayo cepat, aku sedang terburu-buru. Ketika ditanya, apa yang membuatmu terburu-buru? Dia menjawab, kematian yang akan menjemput, atau nyawaku yang akan segera dicabut. Daud At-Ta'i juga pernah rahimahullah, dia berkata, aku tidak pernah memakan roti dalam keadaan kering, aku selalu mencampurnya dengan air. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Dia menjawab bahwa kalau saya makan roti kering, maka akan butuh waktu lebih lama daripada ketika roti itu saya beri air dalam keadaan basah, dan sisa waktu atau selisih waktunya bisa saya manfaatkan untuk membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Masya Allah, demikianlah waktu di hadapan para salafus saleh. Demikian mereka menghargai dan betul-betul menjunjung tinggi dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Demikianlah kita dituntut untuk memanfaatkan Ramadan ini waktu demi waktunya dengan sebaik-baiknya. Kalau menyia-nyiakan waktu di hari-hari biasa adalah sebuah tindakan yang bodoh, maka di bulan Ramadan kalau ada yang menyia-nyiakan waktunya, maka mungkin bisa kita sebut sebagai orang yang sangat dungu, yaitu orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang hakikat waktu itu sendiri. Alangkah sedihnya, alangkah tersiksanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu seandainya kita ditampakkan akibat kesudahan daripada kesia-siaan yang mereka lakukan ketika masih hidup. Dan alangkah bahagianya orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu itu seandainya ditampakkan kepada kita kesudahan daripada kehidupan mereka setelah dari dunia. Bagaimana kiranya ketika Allah nanti membagikan pahala dan kemudian kemuliaan bagi mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dari sebab waktu-waktu yang mereka isi dengan bahagia, seolah-olah mereka pulang kepada rumah idamannya dan Allah sediakan hadiah yang besar bagi mereka. Alangkah gembiranya mereka.
Dan alangkah sedihnya kita manakala nanti kita berpulang dalam keadaan jangankan menerima hadiah, masuk ke dalam pintunya Allah saja serasa terusir, karena kita menyadari kelemahan dan kelalaian kita, tidak mampu memproduksi amal dan memanfaatkan waktu di bulan yang Ramadan yang penuh hikmah, penuh berkah ini. Lalu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dikasih kemudahan supaya berpuasa, dilipat gandakan amal ibadahnya, salatnya, baca Quran, zikirnya, ya, bahkan istighfar yang lafazkannya pun menjadi karunia dari Allah karena dilipat gandakan. Amal-amal sunnah menjadi pahala amal-amal wajib, amal wajib dilipat gandakan sampai hitungan yang Allah sendiri yang maha tahu. Subhanallah, bahkan hewan saja, makhluk tak berakal saja mampu mempersiapkan dirinya di setiap waktu yang ada. Semut misalnya, semut sebelum menghadapi musim dingin, di musim panas dia sudah mempersiapkan perbekalannya di sarangnya. Atau burung yang betina ketika dalam keadaan mengandung, dia sudah mempersiapkan sarangnya untuk hidup bersama anak-anaknya kelak. Demikianlah binatang yang tidak memiliki akal, namun Allah tunjukkan kepada kita sebagai pelajaran bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi hari-hari setelahnya. Apalagi kehidupan dunia kita yang akan kita lalui, sedang kita lalui, dan kehidupan akhirat yang akan kita lalui dan lebih kekal abadi, lebih panjang. Tentu kita harus lebih banyak mempersiapkan bekal menghadapinya. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga dikenal dengan sebutan Syahrul Ibadah atau bulan ibadah. Itu bulan di mana orang banyak sekali menunaikan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hakikat ibadah? Dalam terminologi bahasa dikenal istilah at-thariq al-mu'abbad, yaitu jalan yang dibaguskan, dibentuk sedemikian rupa oleh pembentuknya, oleh orang yang membentuknya. Kita umpamakan jalan air misalnya. Jalan-jalan air itu yang semula berantakan, arahnya tidak beraturan, kemudian dibentuk sedemikian rupa, kelokannya dibuat gitu ya. Kemudian bagaimana pancaran arusnya itu bisa normal, bisa bagus, bisa maksimal. Itu yang disebut dengan at-thariq al-mu'abbad, itu jalan yang dibaguskan. Demikian sesungguhnya ibadah. Ibadah itu yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seperti orang yang membangun jalan-jalan air tadi, di mana jalan yang dibangun itu tunduk patuh, tidak ada penolakan. Dia dibentuk seperti ini, dibelokkan ke kanan atau dibelokkan ke kiri, maka dia patuh sehingga air yang mengalir menjadi maksimal dan membawa kebaikan. Demikian juga dengan ibadah. Hakikatnya ibadah itu adalah jalan-jalan yang kita tempuh melalui peraturan-peraturan dalam agama kita, ya, dalam syariatnya, yang membuat kita kemudian mampu menerima aliran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan demi kebaikan selanjutnya, yang semuanya akan berpulang kepada kita. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Demikianlah kita. Orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang tunduk patuh menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangannya yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dan juga ijma ulama yang layak untuk kita ikuti.